Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan keuangan dari perusahaan jasa Anda Laundry. Nama saya Maulida dengan NIM 2025-12057. Saya Bismillahirrahmanirrahim dengan NIM 2025-12061. Saya Menteri Maulana, NIM 2025-12059. Saya dari Catherine dengan NIM 20251-206. Saya Firda Oktaviana dengan NIM 2025-12058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menteri Iqbal Maulana, NIM 2025-12059. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan. Perjalanan Anda Laundry berawal dari keputusan Ibu Handayani pada tahun 2011 untuk membuka usaha konter handphone. Usaha tersebut semakin berjalan cukup baik, namun persaingan yang cukup ketat dan maraknya toko online membuat omset Ibu Handayani semakin menurun. Setelah menutup konternya pada tahun 2016, Ibu Handayani melihat peluang baru ketika usaha laundry di dekat rumahnya tutup dan meninggalkan banyak pelanggan tetap. Melihat potensi tersebut, beliau memutuskan untuk beralih ke bisnis laundry dengan modal sekitar 30 juta untuk merenovasi tempat dan pembelian peralatan. Usaha Ibu Handayani diberi nama Anda Laundry, menempati lokasi bekas konter handphone yang telah disulap menjadi tempat yang bersih dan nyaman. Berkat lokasi strategis tersebut, banyak yang mengenal tempat tersebut. Anda Laundry langsung mendapat sambutan positif sejak dibuka. Kini setelah hampir 9 tahun beroperasi, Anda Laundry terus berkembang dan telah melayani banyak pelanggan dengan bantuan karyawan yang setia seperti Ibu Vita dan Erni. Dengan pelayanan yang ramah, hasil cucian berkualitas, Anda Laundry berhasil mempertahankan kepercayaannya pelanggan hingga saat ini. Selanjutnya, jenis usaha, perkembangan usaha, rencana, dan perkembangan. Anda Laundry bergerak di bidang jasa pencucian pakaian, laundry service yang menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sejak berdiri pada tahun 2016, Anda Laundry menunjukkan perkembangan positif hingga 2025. Pada tahun 2016 sampai 2017, Anda Laundry berfokus pada reputasi dan menjaga pelanggan. Pada tahun 2018 sampai 2019, pelanggan mulai bertambah lewat promosi mulut ke mulut. Pada tahun 2019, merekrut karyawan tetap yang bernama Vita Erni. Pada tahun 2020 sampai 2021, omset mulai menurun akibat WFH. Namun, ada peningkatan dari pelanggan yang peduli kebersihan. Pada tahun 2022 sampai tahun 2023, aktivitas Anda Laundry normal kembali. Pada tahun 2023, Anda Laundry menambah layanan seperti cuci bed cover dan cuci karpet. Pada tahun 2024 sampai 2025, usaha berjalan stabil di tengah persaingan yang ketat. Pada Oktober 2025, pendapatan mencapai 4.939.000 rupiah, yaitu menunjukkan usaha tetap berjalan baik dan menguntungkan. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi. Di slide ini saya mau menjelaskan kalau usaha Anda Laundry masih termasuk usaha kecil. Jadi sistem akuntansinya juga cukup sederhana. Walau sederhana, tapi tetap mengikuti aturan dasar akuntansi supaya hasil tetap benar dan bisa dipercaya. Tujuannya biar pemilik usaha bisa paham cara mencatat uang masuk dan uang keluar tanpa harus punya latar belakang akuntansi. Jadi sistemnya dibuat sesimpel mungkin, tapi tetap rapi dan juga jelas. Berikutnya ada slide tentang daftar akun yang dipakai di usaha Anda Laundry. Bisa kalian lihat daftar akun yang ada di Anda Laundry. Nah, jadi daftar akun ini isinya nama-nama tempat untuk mencatat transaksi keuangan. Misalnya, kalau ada uang masuk dicatat di akun kas, kalau ada pendapatan dari pelanggan masuk ke pendapatan jasa. Sedangkan untuk biaya seperti listrik, gaji, atau perlengkapan dicatat di akun-akun bank. Dengan daftar akun seperti ini, semua transaksi jadi lebih teratur dan gampang dicek saat bikin laporan keuangan.
Daftar akun jasa yang ada di Anda Laundry, ada kas pendapatan jasa, beban perlengkapan, beban peralatan privé, beban listrik, dan gaji, dan modal awal. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi saldo awal buku besar pada perusahaan jasa Anda Laundry. Pada nomor akun 1101 terdapat kas dengan jumlah 44.952.000. Pada nomor akun 2101 terdapat pendapatan jasa sebesar 4.939. Pada nomor akun 3101 terdapat beban perlengkapan sebesar 827.000. Pada nomor akun 3102 terdapat beban peralatan sebesar 125.000. Nomor akun 4101 terdapat privé dengan jumlah 335.000. Pada nomor akun 3103 terdapat beban listrik berjumlah 200.000. Nomor akun 3104 terdapat beban gaji dengan jumlah 1.500.000. Dan terakhir, pada nomor akun 4102 terdapat modal awal dengan jumlah 43 juta. Saya juga akan menjelaskan tentang rekapan transaksi pada bulan Oktober di perusahaan jasa Anda Laundry. Pada tanggal 1, pemilik menginvestasikan dananya sebesar 43 juta di bulan Oktober. Dan perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 70.000. Pada tanggal 2, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas jasa laundry secara tunai sebesar 30.000. Pada tanggal 3, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 54.000. Pada tanggal 4, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 220.000. Dan perusahaan membeli solasi, nota, plastik, dan gas secara tunai sebesar 71.000. Pada tanggal 5, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 350.000 dan perusahaan membeli peralatan laundry secara tunai sebesar 75.000. Pada tanggal 6, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 28.000. Pada tanggal 7, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 323.000 dan perusahaan membeli perlengkapan laundry secara tunai sebesar 50.000. Pada tanggal 7 pula, pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 30.000. Pada tanggal 8, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 33.000 dan perusahaan membeli peralatan laundry secara tunai sebesar 50.000. Pada tanggal 9, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 226.000 dan perusahaan membeli selang, plastik, dan rinso untuk keperluan laundry secara tunai sebesar 60.000. Pada tanggal 10, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 78.000. Pada tanggal 11, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 75.000 dan perusahaan membeli perlengkapan laundry secara tunai sebesar 25.000. Pada tanggal 12, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 214 dan perusahaan membeli gas, sabun, dan plastik untuk laundry secara tunai sebesar 120.000. Pada tanggal 13, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 164.000
Pada tanggal 14, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 193.000. Pada tanggal 15, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 133.000. Pada tanggal 16, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 116.000. Pada tanggal 17, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 74.000. Perusahaan juga membeli gas untuk keperluan laundry secara tunai sebesar 25.000 dan pemilik mengambil dana untuk keperluan pribadi sebesar 105.000. Pada tanggal 18, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 175.000. Pada tanggal 19, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 408.000 dan perusahaan membeli perlengkapan laundry secara tunai sebesar 39.000. Pada tanggal 20, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 177.000 dan perusahaan membeli sapu dan gas secara tunai untuk keperluan laundry secara tunai sebesar 65.000. Pada tanggal 21, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 95.000 dan perusahaan membayar biaya listrik secara tunai sebesar 200.000. Pada tanggal 22, perusahaan memperoleh pendapatan jasa laundry atas laundry secara tunai sebesar 250.000 dan perusahaan membeli gas untuk keperluan laundry sebesar 25.000. Pada tanggal 23, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 12.000. Pada tanggal 24, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 86.000 dan perusahaan membeli plastik, parfum, dan sabun secara tunai sebesar 232.000. Pada tanggal 25, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 345.000 dan pemilik mengambil dana untuk keperluan pribadi sebesar 200.000. Pada tanggal 26, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 165.000. Pada tanggal 27, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 227.000 dan perusahaan membayar biaya servis secara tunai sebesar 40.000. Pada tanggal 28, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 138.000 dan perusahaan membeli gas untuk keperluan laundry secara tunai sebesar 25.000. Pada tanggal 29, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 317.000. Pada tanggal 30, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 26.000. Pada tanggal 31, perusahaan memperoleh pendapatan laundry atas laundry secara tunai sebesar 137.000, membeli gas untuk keperluan laundry secara tunai sebesar 50.000 dan membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Pencatatan jurnal umum dan posting ke buku besar. Pencatatan jurnal umum mencakup 8 nama akun: kas, pendapatan jasa, beban perlengkapan, beban peralatan, price, beban listrik, beban gaji, dan modal awal. Lalu diposting ke buku besar. 6 akun yang pertama yaitu kas dengan total saldo 44.952.000. Lalu nama akun yang kedua yaitu pendapatan jasa dengan total saldo terdapat di kredit dengan total
4.939.000. Lalu Prime dengan total saldo terletak di debit dengan total 335.000. Lalu modal awal dengan total saldo terdapat di kredit dengan jumlah 43 juta. Lalu beban perlengkapan dengan total saldo terdapat di debit dengan jumlah 827.000. Selanjutnya ada beban perawatan. Total saldo terdapat di debit dengan jumlah 125.000. Beban gaji dengan total saldo terdapat di debit 1.500.000. Beban listrik dengan total saldo terdapat di debit dengan jumlah 200.000. Lalu neraca saldo kas dengan nomor akun 1101 terdapat di debit 44.952.000. Lalu pendapatan jasa dengan nomor akun 2101 terdapat di kredit dengan jumlah 4.939.000. Lalu beban perlengkapan dengan nomor 3101 terdapat di debit dengan jumlah 827.000. Lalu beban peralatan dengan nomor akun 3102 terdapat di debit dengan jumlah 125.000. Prive dengan nomor akun 4101 terdapat di debit dengan jumlah 335.000. Beban listrik dengan nomor akun 3103 terdapat di debit dengan jumlah 200.000. Beban gaji dengan nomor akun 3104 terdapat di debit dengan jumlah 1.500.000. Modal awal dengan nomor akun 4102 terdapat di kredit dengan jumlah 43 juta. Jumlah debit dan kredit balance di angka 47.939.000. Oke, selanjutnya laporan laba rugi di perusahaan jasa Anda Laundry. Laba bersih sebesar 1.741.000 dengan pendapatan jasa 4.393.000 dan beban sebesar 2.652.000. Laporan perubahan ekuitas Anda Laundry per 31 Oktober 2025 sebesar 44.406.000 dengan ekuitas per 1 Oktober 43 juta dan penambahan modal awal laba bersih sebesar 1.741.000. Selanjutnya neraca di perusahaan jasa Anda Laundry. Total aset 45.904.000 dan modal handayani 44.406.000. Selanjutnya laporan arus kas di perusahaan jasa Anda Laundry. Saldo akhir kas 31 Oktober 2025 sebesar 2.622.000. Lanjut di jurnal penutup tanggal 31 Oktober, nama akun pendapatan jasa ikhtisar laba rugi. Pendapatan jasa di debit 4.393 dan ikhtisar laba rugi di kredit 4.393. Ikhtisar laba rugi 2.652, beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban peralatan dijumlahkan. Terus lanjut ikhtisar laba rugi 1.741.000, modal handayani 1.741.000. Modal handayani 335.000 dan prive handayani penutupan prive sebesar 335.000. Neraca setelah jurnal penutup. Nama akun kas, pendapatan jasa, beban perlengkapan, beban peralatan, prive, beban listrik, beban gaji, modal awal, jumlah 40.939.000. Lanjut penutup. Kesimpulannya yakni berdasarkan laporan keuangan Anda Laundry periode Oktober 2025, usaha menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dengan pendapatan 4.939.000, laba bersih 1.741.000.
Posisi kas 2.622.000. Struktur biaya terutama beban gaji dan perlengkapan dikelola secara efisien sehingga mendukung profitabilitas. Melalui proyek ini, kami memahami siklus akuntansi perusahaan jasa, pentingnya ketelitian serta pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan kerjasama, komunikasi, dan manajemen waktu. Secara keseluruhan, seluruh tujuan proyek tercapai dan memberikan pengalaman berharga dalam penerapan akuntansi secara nyata. Sarannya, Anda Laundry berkembang dari jasa setrika sederhana menjadi layanan cuci dan setrika. Namun, meski laba tercatat positif, arus kas negatif akibat piutang tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya pencatatan keuangan yang lebih teratur agar usaha dapat berkembang lebih stabil dan mandiri secara finansial.